Miring biasa miring. Oh iya. Ya, Pak Hamra. Oke, sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miring biasa miring. Oh iya. Ya, Pak Hamra. Oke, sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers telah hadir di tempat kami, di kantor kami untuk mengikuti klarifikasi dari klien kami terkait dengan kasus lagi viral yang kita tahu bersama, di mana klien kami selaku pelapor dan terlapor adalah berinisial Ibu L. Nah, kita tahu bersama bahwa kasus ini yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk lebih jelas dan lebih rinci akan kami persilakan kepada Pak Jamaluddin Kudubun selaku koordinator tim lawyer untuk bisa memboboti sekaligus bisa menegaskan lebih detail terhadap persoalan yang dialami oleh klien kami. Kepada Pak Jamaluddin kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, saudara kita sekalian. Dengan media yang kami hormati, mungkin karena di kesempatan yang baik ini, klien kami juga sudah ada di sini dan beberapa waktu yang lalu juga kami sudah sering memberikan berbagai komentar, tanggapan terkait apa yang tengah terjadi yang dialami oleh klien kami. Jadi mungkin baiknya langsung Mas Sinyo atau Mbak Sarah aja yang langsung menyampaikan sebetulnya apa yang terjadi selama ini sehingga bisa menjadi jelas dan terang benderang sehingga publik tidak salah kaprah dan kita tidak salah menanggap sebetulnya ada apa yang terjadi di antara beliau-beliau ini dengan Pak Mario Tugu dan Ibu Lina Susanti sebagai istri beliau. Mungkin Mbak Sarah langsung aja. Silakan Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menjelaskan saja, intinya adalah dari tanggal 13 di bulan Agustus pihak Bulina sampai terjadinya kerjasama tanggal 30 itu selalu menghubungi kami setiap hari. Jadi ada bukti chatnya, beliau mengajak ketemuan, beliau minta ketemu kami, dan di situ dimana kami betul-betul didoktrin, diajak bagaimana caranya dirayu, bujuk rayu, bagaimana caranya membesarkan rumah cantik dan memperbanyak rumah cantik. Jadi karena memang fokus kami adalah Rumah Cantik Kanemochi, beliau menjanjikan banyak cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah followersnya mereka yang mereka bilang ada 33 juta orang. Dari situlah kami terrayu karena beliau bukan hanya menjelaskan dengan kata-kata, tapi juga ada bukti beliau menjelaskan dengan menggunakan papan tulis, ada perkaliannya, ada pembagiannya, di mana cara-cara yang akan beliau lakukan untuk networking di 30 juta, 3,33 juta yang beliau katakan. Tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak jumlah followersnya segitu. Yang jelas dia bilang bahwa pihak Mario Teguh itu memiliki fans fanatik, di mana sudah pasti kalau Bapak jualan sesuatu itu pasti banyak yang ikut. Nah, sampai-sampai saking diiming-imingnya kita, beliau mencontohkannya adalah trading net 89, karena beliau bilang bahwa kamu lihat aja tuh net 89 bisa besar, bisa rame, sampai bahkan saking ramenya sampai ditutup, sampai ketahuan pemerintah. Artinya karena memang saya masuk di sana, orang percaya, dan dengan follower saya yang fanatik membuat orang mau gitu untuk join di net 89. Dari situlah kami berpikir bahwa kalau barang kami itu kan murah, dan kami mengapa mengatakan seperti itu karena itu dari omongan beliau. Jadi beliau bilang bahwa apalagi barang kamu murah, makanya sampai ada satu papan
mohon maaf kami tidak bisa jelaskan karena itu jadi bukti penyidik di kepolisian. Beliau menjelaskan bagaimana skemanya dapat uang, dan beliau menjelaskan dari satu saja skincare kami Kanemochi, kami bisa dapat lebih dari 10 miliar per bulan. Yang dia janjikan adalah skincare dan pembesaran rumah cantik. Iya, rumah cantik Kanemochi. Jadi karena kami sudah punya beberapa cabang, beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun 2023 akan menjadi tahunmu. Karena waktu itu kerjasama kita terjadi di tahun 2022. Nah, beliau bilang nanti 2022 sampai akhir, sampai 2023 menjadi tahunmu, di mana cabang kalian bisa ribuan se-Indonesia. Jadi dari perkalian 10,2 miliar yang dijanjikan per bulan, itu dikali 5 tahun, itu sekitar 500 miliar lebih. Dan ditotalkan dengan pembesaran rumah cantik, itu sekitar 900 miliar. Dan ini pun ada bukti chatnya. Jadi ibaratnya kami tidak, logikanya ya, kami dari kampung. Pertama, nggak mungkin berani kami meminta beliau ketemu, itu sangat nggak mungkin sekali. Kami dari kampung, dari daerah, logikanya jangankan untuk ngajak ketemu, mungkin chat duluan aja kalau nggak perlu, nggak penting, nggak mungkin berani gitu loh. Kami dari Karawang, dari daerah, tidak mungkin berani. Kami siapa sih mau chat Anda? Kalau Anda bilang saya chat duluan ngajak ketemu, saya itu siapa? Kamu aja kan bilang saya orang kampung. Mungkin nggak sosok Syara atau Sinyo berani chat kalian? Kan itu aja udah nggak mungkin gitu. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa semua narasi cerita itu adalah fitnah belaka, dan saya bisa yakini dengan keberadaan chat, bukti pertemuan, dan bukti Bapak selalu mengajarkan tentang bagaimana caranya membesarkan rumah cantik Kanemochi yang akan ada ratusan dan ribuan cabang. Bukan hanya angka yang mereka tulis, tapi juga caranya. Itu yang membuat kami percaya itu karena ada caranya, networking dan sebagainya. Artinya kami bukan orang yang nggak mungkin gitu loh, kami langsung percaya kalau tidak ada rangkaian cerita, rangkaian pelajaran yang dia berikan ke kita. Apalagi di sini maaf sekali, dari awal kerjasama itu kami sudah mencurigai kenapa namanya Lina Teguh yang sekarang kami laporkan, dan juga Pak Maria Teguh, karena aneh sekali ya logikanya. Kalau memang maaf sekali tidak ada sosok Maria Teguh di dalam, itu tidak mungkin sekali kami mau bekerja sama dengan beliau. Karena maaf Ibu, saya bukannya bagaimana, tapi dengan statusnya Ibu, mungkin nggak sih Sarah mau kerjasama dengan Ibu? Kalau tidak ada iming-iming bujuk rayu tentang pembesaran, memperbanyak rumah cantik, yang Ibu bilang bahwa seluruh fans Pak Mario adalah fans fanatik se-Indonesia yang ada di Manado, Bali, sebagainya. Jadi artinya benar-benar gak masuk akal ya Pak, kalau pihak mereka mengatakan bahwa saya kerjasama dengan Bu Lina Teguh, Pak Sinyang bekerjasama dengan Bu Lina Teguh. Maaf sekali, gimana ya Pak ngomongnya, saya nggak enak ya, maksudnya siapa beliau kalau sampai kami mau kerjasama? Siapa beliau? Kalau kalian bilang bahwa kalian orang kampung, ya Bu, saya orang kampung, kami orang kampung ya Pak Sinyo. Tapi alhamdulillah semua yang Ibu minta, termasuk maaf sekali makan, kami turuti. Kami tidak pernah sekalipun ketemu beliau kami pilih tempat makan, tidak pernah. Bahkan saya sampai ada tahu perbedaan PIM 1, PIM 2, PIM 3 kelasnya beda, katanya kelas PIM 1 begini, PIM 2. Siapa yang ngajarin? Saya orang Karawang Bu, bukan orang Jakarta Selatan yang Ibu bilang itu. Tidak mungkin, sampai sekelas makan pun kami yang bayar. Kami, orang yang Ibu hina, Ibu dibayarin makan sama orang yang sudah Ibu hina. Itu aja. Jadi saya di sini cuma mau menekankan bahwa jangan pernah hina orang, tapi kamu makan uang itu. Ya, itu saja. Tapi menanggapi statement-statement yang kemarin gimana tuh? Ya semua narasi, semua narasi untuk apa ditanggapi? Gini, kalau saya buka, saya masih menghargai beliau berdua sebagai guru. Karena dari awal kami tuh tidak mungkin terjerumus ke sini kalau tidak menghargai mereka, melihat track record mereka, sahabat yang baik hatinya, sahabat dimanapun berada, sahabat super dan sebagainya. Siapa yang tidak tergiur dengan omongan seperti itu? Kami masih menghargai kalian sebagai guru. Tapi kalau seperti ini caranya, kami bisa pastikan 1000% bahkan narasi itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Gitu. Karena kami bukan hanya bicara seperti ini, tapi ada bukti transfer miliaran rupiah, bukti transfer ratusan juta, bukti transfer visa, bukti
transfer asuransi, perjalanan, bukti tiket pesawat, bukti pembayaran, bahkan ini yang paling lucu, luar biasa jahatnya. Beliau belum kerja sampai detik ini, tapi kami sudah memberikan 15% keuntungan perusahaan untuk beliau. Luar biasa. Dan itu ada bukti transfernya, langsung ke rekening yang kami laporkan. Nilainya berapa itu? Saya tidak mau menyebutkan nilai, tapi yang jelas kerugian kami sudah miliaran rupiah. Gitu. Jadi kurang baik apa kami yang menganggap kalian buruk? Kalau kami jahat dari awal, kalian belum posting, belum networking, belum apapun, belum sampai detik ini. Boleh semuanya se-Indonesia cek. Adakah pernah Pak Mario menawarkan tentang pembesaran rumah cantik Kanemochi, atau mengajak yang katanya followersnya 33 juta, mengajak mereka untuk buka rumah cantik Kanemochi di seluruh Indonesia? Belum pernah ada sampai detik ini. Skincare kami juga belum pernah dipromosikan sampai detik ini. Padahal uang yang sudah masuk miliaran rupiah. Mbak, tapi pihak kemarin sana ngomong ada belatungnya Mbak, skincare Mbak. Iya, berjamur. Begini, saya jelaskan soal ini ya. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Kenapa? Logikanya satu, dia tahu itu karena awalnya saya diberitahukan oleh staf kami, staf saya pribadi, itu lagi ngecek gudang. Saya pun lagi di gudang, dia di gudang, tapi gudang berbeda, gitu. Nah kemudian saya dengan polosnya, slide itu karena saya menganggap beliau adalah yang akan membesarkan, dengan polosnya saya kirim ke beliau. Tapi logika pertama adalah itu kejadian November Desember. Kita tanda tangan Agustus, jangan dilupain nih Pak. Agustus kalian belum memposting. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ini November akhir hampir Desember. Dan setelah ini saya langsung dong ke gudang, cek bener nggak barang ada belatung. Karena logikanya skincare saya ini udah dipasarkan hampir setahun, tidak pernah ada masalah apa-apa. Ternyata saya ke gudang, itu ternyata bukan belatung, tapi rayap kardus. Dan itu beliau sudah tahu. Rayap kardus. Jadi karena kardus itu kan makan rayap, ya itu nggak ada urusannya sama skincare. Oke, kita masih ngalah saat itu ya Pak. Kamu jangan melupakan itu. Kita masih ngalah. Akhirnya beliau memaksa kami, ingat ya Bu, memaksa kami, bukan kami yang minta, memaksa kami untuk tolong kamu ke kuasa hukum untuk meminta agar pihak pabrik dipanggil oleh kuasa hukum. Akhirnya beliau langsung menyuruh kami untuk ke salah satu kuasa hukum di daerah Menteng untuk memberikan supaya si pabrik ini dipanggil gitu lah ya, pabrik disomasi apa saya nggak ngerti namanya ya, pokoknya dipanggil. Nah ketika dipanggil, pihak pabrik itu dengan bersedia luar biasa membuat satu surat di mana kalau ada cacat dengan orang yang memakai itu mukanya rusak, silakan saya berani bertanggung jawab dengan garansi seperti itu. Artinya saya pun sampai detik ini nih muka saya masih pakai Kanemochi Beauty. Logikanya sampai surat itu sudah terjadi, saya sudah bayar ratusan juta ya, bukan menurut kami, bukan dengan kami yang orang kampung, ratusan juta itu lumayan besar buat kami, sangat besar. Kita bayar untuk nurutin mereka. Setelah surat itu ada alasan lagi. Katanya pernah lapor juga di Polres Bogor. Tidak pernah. Boleh dicek, kan teman-teman media lebih pintar dari kami, nggak bisa ditutupin ya. Boleh dicek apakah benar ada laporan dari pihak kami kepada pihak pabrik. Karena kami tidak melaporkan, kenapa? Karena kami pun tidak pernah ada yang komplain. Tidak pernah ada yang komplain, jadi buat apa? Dan gini loh, pertama tidak ada yang komplain. Yang kedua, itu si pihak pabrik dengan bersedianya membuat satu surat pernyataan, itu pun kita sudah kasih ke penyidik untuk bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Dan ini logika lain, biar semua masyarakat Indonesia terbuka. Logikanya, kalau memang karena masalah itu tidak memposting, itu terjadi bulan November, Desember. Kenapa Januari, Februari masih minta duit sama kami 100 juta? Itu. Mungkin saya sedikit tambahkan ya, untuk masalah belatung di skincare itu tadi kita benar-benar sudah klarifikasi dari staf kita tuh menginformasikan, Bu, ada belatung gitu kan bilangnya gitu kan. Dia nggak paham. Dia nggak paham itu belatung atau rayap atau apapun. Dan itu pun adanya di kardus. Setelah kita cek itu kardusnya dimakan rayap. Jadi bukan ada di dalam skincare. Karena skincare itu pasti kalian pun juga tahu dari pabrik sudah ada QC, udah di wrapping, udah dibungkus, packaging bagus ya. Jadi nggak mungkin ada belatung atau rayap, bahkan debu pun saya yakin nggak akan ada di dalam. Ada izin udah steril. POM-nya ya. Pabrik itu punya Sterilisasi. ISO ya, standar ISO ya Standar pasti standar. untuk produksi segala macam. Jadi nggak akan mungkin ada barang lain selain memang skincare di dalam produknya. Jadi itu hanya rayap Alibi. kardus dan Alibi. ada di dalam kardus di luarnya.
gitu, bukan di kardus yang skincare packaging satu-satu. Dan itu kita udah klarifikasi berkali-kali Dan sampai mereka tahu itu kan. dan Mereka tahu sangat banget, tahu. bukan tahu lagi Pak, tahu banget. Bahkan itu tadi kita sudah sampai bayar lawyer untuk panggil si yang punya pabrik, Pabrik. dan itu pun juga sudah memberikan pernyataan yang sudah clear, jelas. Tapi Istilahnya, mereka belum mau juga bekerja nggak Belum. mau lagi juga Sampai jualan. detik dengan berbagai alasan. Dengan berbagai Bukan alasan. kompetisi itu. Tapi Tapi artinya dari terhitung awal mulai kerjasama ini terjalin, di situ ada ini nggak sih bandara kayak semacam surat perjanjian kerjanya atau segala macam? Ada networking dan sebagainya. Itu bisa dijelasin dan apa yang menjadi kewajiban si Mario Teguh dan lain-lain gitu. untuk Begini ya Mas, perusahaan ini. surat perjanjian itu terjadi pertama, saya bilang ya, perjanjian itu terjadi tanggal 30 Agustus. Jadi dari awal perjanjian saja sudah tidak masuk logika. Kenapa? Karena kita bertemu tanggal 30, itu ada bukti chat, bukti telepon, bukti rekaman, suara, telepon, video dan semuanya. Itu di surat, itu ditulisnya tanggal 18 Agustus, dimajuin 12 hari. Terus kita dengan polosnya kita, karena percaya beliau adalah guru yang selalu bilang sahabat yang baik hatinya, sahabat super dan sebagainya, kita bilang, Pak, Bu, maaf ini kenapa tanggal 18? Beliau bilang adalah, udah ini formalitas saja. Ingat ya Bu, Ibu ngomong kayak gitu. Udah ini formalitas aja. Oke, saya tidak akan pernah lupa itu. Next. Setelah itu kita bilang, kenapa ini namanya Lina Teguh? Beliau bilang adalah saya manajer Pak Mario Teguh. Beliau bilang, dan saya ini co-founder MTSC, ya, Mario Teguh Super Club. Dari situ kita berpikir, oh ya udah, mungkin dia itu yang menjadi konsentrat kita. Dan setelah adanya masalah seperti ini, kita review lagi nih yang katanya formalitas gitu kan. Ternyata di dalam surat perjanjian ada satu tulisan yang mana ini menurut kami luar biasa ya Pak. Siapapun yang membatalkan perjanjian, maka dia harus tetap bayar 5 miliar. Jadi kami berdua harus tetap bayar 5 miliar. Kalau Mario Teguh yang membatalkan. Dari situ kami berpikir, apakah ini sudah disetting? Menurut Ya. teman-teman seluruh Indonesia bisa menilai. Saya tambah sedikit. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya menukik persoalan MOU ini ya. Jadi ketika kita mencoba untuk melihat lahirnya MOU ini, tentu ada beberapa pertimbangan yang harus kita jadikan sebagai sandaran dalam melihat lahirnya MOU ini sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh klien kami bahwa di dalam MOU ini tersebutkan bahwa tanggal penandatanganan itu adalah tanggal 30 mestinya, pada hari tanggal 30 tanda tangan. Namun di dalam MOU ini dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 18. Jadi ada range waktu yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap kewajiban klien kami pada bulan berikutnya. Dia harus memenuhi kewajiban untuk membayar lagi kewajiban ya sebesar 100 juta itu. Mestinya kalau MOU ditandatangani 30, maka bulan berikut tanggal 30 baru kewajiban kami untuk melunasi. Namun ini seolah-olah dimajukan gitu loh. Nah di situ kan secara hitungan kita dirugikan karena kita dipercepat untuk memenuhi kewajiban. Nah kondisi ini berkelanjutan sampai 7 bulan, di mana 7 bulan itu tidak ada pihak sebelah melakukan kewajibannya. Nah kita kan rugi. Karena kita kewajiban sudah terpenuhi selama 7 bulan. Karena kita merasa bahwa tidak ada progres yang dilakukan oleh pihak sebelah, maka klien kami berinisiasi untuk mendatangi pihak sebelah, mendesak, kenapa kamu tidak lakukan kewajibanmu sebagaimana yang kita sepakati. Nah, karena desakan itu kemudian baru mereka mencoba untuk mengupload Tapi itu bukan sesuai dengan yang dijanjikan. Dijanjikannya macam Oleh sebab itu dari situ aja sudah tergambar sebuah kelalaian yang nyata yang dilakukan oleh pihak sebelah. Jadi wajar bagi kami untuk bisa berinisiasi untuk mengakhiri perjanjian ini. Itu dilihat dari sisi kewajiban pihak sebelah untuk memenuhi tanggung jawab dia itu tidak terbaca atau tidak terpenuhi. Persoalan berikut bahwa kalau kita melihat dari MOU ini sendiri, ini disebutkan bahwa pihak sebelah itu membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan MTSC, Mario Teguh Super